Berawal dari 5 orang badut yang akan merampok Gotham National Bank. Namun mereka ditugaskan untuk saling bunuh setelah menyelesaikan tugas masing-masing untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Saat mereka asik merampok, ada si manajer bank menembak menggunakan shotgun dan membunuh salah satu badut. Dengan peluru yang terbatas, si badut menghitung peluru yang ditembakkan oleh si bank manager. Setelah itu, satu badut menembak paha pak manajer. Tinggal 2 badut yang saling membunuh. Yang satu bilang jika Joker pintar dia harus bawa mobil yang besar. Namun yang satu bilang tidak, nanti supir bus datang. Badut lain bingung kemana semua, lalu ditembak. Ternyata salah satu badut yang merampok adalah Joker. Joker memasang granat di mulut manajer lalu pergi bersama bus sekolah. Dan kemudian polisi pun datang. Saat malam hari, Jim Gordon menyalakan pemanggil Batman. Namun Batman tidak datang karena ada hajatan. Di tempat lain, komplotan Scarecrow dan Cecen bertemu untuk bertransaksi narkoba. Saat mereka mau bertransaksi narkoba, tiba-tiba ada orang yang menirukan Batman menggunakan senjata api. Tidak berapa lama kemudian, Batman asli pun datang dan menghajar mereka sampai anjing Cecen menggigit Batman asli. Jim Gordon ke bank yang habis dirampok Joker bersama Batman untuk melacak uang yang sudah ditandai oleh mereka. Setelah begadang untuk melawan Scarecrow, Cecen, dan melawan Batman tiruan sampai digigit anjing, Wayne pun dibantu Alfred untuk menjahit lukanya. Alfred merekomendasikan untuk bertemu dan membuat baju anti gigitan anjing ke Lucius Fox. Sementara itu para penjahat berkumpul bersama Mr. Lau untuk berencana memindahkan uang milik para penjahat. Lalu Joker datang untuk mengajukan persyaratan dan bekerja sama. Namun salah satu dari mereka tidak setuju. Dan Gumball mengadakan sayembara untuk dapat membunuh Joker. Sedangkan Batman memenuhi panggilan Jim Gordon dan Harvey Dent di atas atap. Batman berencana menjemput paksa Mr. Lau yang ada di Hong Kong. Melanjutkan rencana yang tadi malam sudah sepakat, kini Mr. Wayne ke Mr. Fox untuk ambil baju jahitannya. Di saat Mr. Wayne pergi ke Hong Kong, di sini Gumball sedang bermain biliar dan ada beberapa orang yang katanya membawa mayat dari Joker. Namun ini hanyalah jebakan dari Joker. Dan di sini Gumball pun dibunuh dan Joker merekrut timnya Gumball untuk menjadi timnya. Mr. Fox kini tiba di Hong Kong dan menjalankan misi dari Wayne untuk melacak Mr. Lau. Pakai HP yang sudah dimodifikasi oleh Mr. Fox yang bisa memancarkan sonar. Pokoknya mah serba canggih ya. Pada malam harinya, Wayne yang telah berubah jadi Batman berada di atas gedung pencakar langit dan menyetel bom waktu ditembakkan ke jendela, lalu si HP tadi membuat sekantor itu gelap gulita. Petugasnya bingung kenapa bisa mati. Di tengah kebingungan itu bebarengan bersama datangnya Batman. Lalu mereka berkelahi dalam gelap. Lalu Mr. Lau diseret ke samping dekat jendela yang sudah diledakkan untuk dibawa ke Gotham City pakai pesawat anti radar. Setelah sampai di Hong Kong, Mr. Lau disimpan di depan Polsek Gotham. Setelah bangun, langsung diinterogasi oleh penyidik. Lalu Mr. Lau memberitahu siapa saja komplotannya. Dan Gordon menangkap semua penjahat yang sedang nongkrong di warkop Pak Midun. Sebanyak 549 penjahat ditangkap secara bersamaan. Di kantor Pak Desa kaget dengan apa yang menabrak ke jendelanya. Rupanya sosok Batman palsu yang sudah meninggal dan diberi riasan seperti badut.
Batman palsu yang meninggal ada kartu Joker yang isinya dalam bahasa Madura, "Mon bengal hede buka identitas hede." Batman, kira-kira begitu. Setelah itu, Wayne melihat berita di situ menampilkan Joker yang sedang menyiksa seseorang yang berpakaian Batman dan meminta Batman asli menyerah supaya tidak ada korban lagi. Jim Gordon dan asistennya telah memecahkan petunjuk siapa korban Joker selanjutnya. Di sini, Bu Hakim dijaga oleh pengawal dan Kapolsek Gotham dijaga oleh Gordon. Sang pengawal memberi amplop ke Bu Hakim dan ketika dibuka, Kapolsek juga meminum minuman yang telah diberi racun. Aduh, innalillahi Bu Hakim dan Kapolsek. Dengan waktu yang bersamaan, Joker mencari Harvey Dent di pesta acara sunatan cicitnya Alfred. Sementara Joker mengacaukan acara sunatan cicitnya Alfred, Wayne pergi untuk ambil kostum Batman-nya. Dan Joker menggoda Rachel sambil menceritakan masa lalunya. Lalu Batman pun datang dan bertarung dengan Joker. Joker mengancam untuk menjatuhkan Rachel dari atas gedung. Rachel dan Batman jatuh menimpa mobil orang yang tak berdosa bersama. Scene berpindah saat Gordon mendobrak pintu dan ada Batman yang sedang mengambil sampel bekas tembakan di dinding. Lalu beliau mengetes di markas beliau untuk mencari sidik jari. Setelah mendapatkan sidik jari, Wayne pun pergi ke Melvin White 1502 apartemen Randolph. Saat itu juga ada parade untuk mengantarkan jenazah Pak Kapolsek dan Bu Hakim. Jim Gordon dan para intel siaga, Wayne tiba di apartemen yang menemui polisi yang diikat. Tidak sengaja membuka jendela, Wayne terkena tembakan oleh penembak jitu, tapi meleset, malah Gordon yang meninggal, terkena tembakan penjahat yang menyamar. Di sini ini Batman berkelahi di klub malam untuk menangkap penjahat, bukan dugem loh ya. Rachel ditelepon oleh Harvey Dent. Harvey Dent bilang di situ tidak aman dan disuruh ke rumahnya Wayne saja karena Rachel target Joker selanjutnya. Lalu Batman menangkap anak buah Joker untuk memberitahu di mana Joker berada, namun dia tidak memberitahunya. Sampai Batman membuat kakinya patah. Dia bilang kalau ingin bertemu Joker, dia harus buka dulu topeng. Batman pesan ke Harvey Dent untuk membuat konferensi pers mengungkapkan siapa sebenarnya Batman. Namun Harvey Dent tidak mau Batman menyerah. Kali ini Batman niatnya pensiun. Wayne dan Alfred membuang semua lock yang menyangkut Batman. Keesokan paginya Harvey Dent mengadakan konferensi pers, tapi dia mengaku dia adalah sang Batman. Lalu Harvey pun dibawa ke kantor pusat dan dijaga dengan ketat. Rachel pun kecewa karena Wayne tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ini memicu untuk Joker memburunya. Semua jalan yang akan dilalui rombongan diblokade. Setelah 4 km dari Polsek Gotham, rombongan ini mendapati mobil damkar yang terbakar, menutup jalan mereka, memaksa mereka untuk lewat jalur terowongan. Setelah berada di terowongan, salah satu mobil patroli di take down oleh truk tronton yang di dalamnya ada Joker dan anak buahnya. Mereka menembaki mobil yang ada Harvey Dent, bahkan dengan menggunakan bazooka juga. Batman pun datang di waktu yang tepat saat Joker menembakkan bazooka ke arah mobil, namun mobil Batman yang kena. Tenang, ini tidak rusak, melainkan akan berubah, lalu menjadi motor, lalu menembak apa yang menghalanginya. Helikopter polisi pun tak luput dari jebakan si Joker. Batman pun keluar menembus tembok, langsung menembakkan seling kabel ke truk Joker. Sampai truk Joker pun terpelanting. Namun di sini kita lihat Joker masih hidup dan menantang Batman untuk menabraknya. Namun Batman tidak ada nyali, Batman pun jatuh.
Batman, tidak ada nyali di sini. Lalu Joker pun ditangkap. Joker ditangkap oleh Gordon. Rupanya Gordon pura-pura mati untuk menangkap Joker. Jim Gordon menanyakan Harvey Dent kepada Joker, tapi Joker tidak memberitahunya. Lalu Batman memukul kepala Joker. Batman menginterogasi Joker. Intinya Batman menanyakan, jika kau menginginkan aku di sini, sekarang beritahu aku di mana Rachel dan Harvey Dent. Sampai Batman membenting Joker. Lalu Joker memberitahu Batman Rachel dan Harvey Dent disekap di tempat yang berbeda. Harvey Dent dan Rachel dikurung, disekap, dan ada bomnya. Lalu Batman pergi menyelamatkan Harvey Dent. Di saat yang sama, Joker mengancam petugas meminta handphone untuk menelepon. Dan setelah itu, meledaklah bom Harvey Dent. Harvey Dent pun terbakar. Dan Joker pun kabur lagi. Setelah kabur, Joker ke base campnya dengan uang yang banyak. Joker yang tidak terobsesi dengan uang malah menyiram bensin ke tumpukan uang dan mengembakarnya. Lalu mengirimkan pesan cinta ke berita di TV yang bilang dalam bahasa Madura adalah mon kolman lo tompes dalam sebidak menit engkok maan corah Roma sake. Begitu kira-kira. Lalu Wayne berputar mengelilingi kota dan melihat semua rumah sakit sedang panik. Di saat semua sedang panik, Harvey Dent didatangi suster jadi-jadian. Ternyata beliau adalah Joker yang menyamar dan menceritakan bagaimana ini semua terjadi. Dan bilang bahwa semua ini bukan dirinya lah pelakunya. Malah mengajak Harvey Dent bergabung padanya. Sampai Joker rela ditembak kepalanya oleh Harvey Dent. Setelah itu, rumah sakitnya hancur karena dibom oleh Joker dan kawan-kawan. Kita kembali ke Batman yang membuat seluruh HP warga Gotham jadi sonar dan meminta Mr. Fox untuk membantunya. Batman menerapkan di topengnya, bisa melihat di segala arah. Di sini Joker dan kawan-kawan cerdik. Untuk mengelabui polisi, mereka menukar posisi. Penjahat memakai pakaian dokter, sedangkan Sandra dan warga berpakaian layaknya badut. Di sini Batman melawan polisi juga karena polisi tidak percaya pada Batman. Dan Batman pun bad mood. Batman membuat polisi seperti mainan. Batman naik ke atas untuk bertemu Joker. Kali ini Joker sangat serius menghajar Batman. Joker melepaskan anjingnya Cecen untuk menyerang Joker. Joker menghajar dengan membabi buta. Di sini pertarungan Joker dan Batman sangat seru sekali. Tapi Joker dapat dikalahkan. Setelah mengalahkan Joker, kali ini Batman bertemu dengan Harvey Dent yang ingin membalaskan dendamnya kepada istri Gordon dan anak-anaknya. Sampai Gordon meminta maaf. Tapi Batman ditembak oleh Harvey Dent. Setelah lengah, Batman menabrak Harvey Dent, lalu mereka berdua terjatuh dan Harvey Dent pun tewas. Gordon memberi penghormatan terakhir ke Harvey Dent. Lambang Batman pun dihancurkan, lalu Batman pergi dan pensiun. Selesai.